Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma lahuma bil anwar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bidinil Islam qadari fawqal anwar wa ala alihi wa ashabihi walladzina jahadu bina hatta yasila ilaina nurul Islam bi jam'iyati matla'il anwar. Amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ada pertanyaan harus dijawab oleh kalian. Apa itu bersyukur? Ngaranan baik itu si syukur. Sekarang apa itu bersyukur? Ayo, siapa yang tahu? Kita sering mendengar bersyukur, bersyukur saja. Ayo. Nah, sekarang kita jelaskan ya. Kalian jadi orang merasa nikmat enggak? Lebih baik jadi orang atau lebih baik jadi hewan? Apa untungnya jadi orang? Apa ruginya kalau jadi hewan? Hei, ini bulan apa ini? Bulan haji. Banyak enggak yang jual hewan di pinggir jalan? Untuk disekolahkan atau untuk diberikan seragam? Untuk disembelih. Berarti hewan yang ada di pinggir jalan disediakan untuk dibeli orang dan kemudian untuk disembelih. Dibuka bajunya. Ya, dibuka nggak bajunya tuh? Dibagi-bagi dagingnya. Ya, enak nggak itu begitu? Enak? Enggak. Jadi kita untung dijadikan manusia. Berapa kakinya manusia? Dua. Tangannya? Dua. Telinganya? Dua. Kemudian perutnya? Satu. Hidungnya? Satu. Lubang hidungnya? Ke atas, ke bawah? Ada yang ke atas. Ya. Bagus manusia, bagus hewan. Bagus manusia. Ada hewan enggak yang disekolahkan? Dari TK, anak kambing masuk TK. Taman anak kambing. Ya. Ada enggak? Anak kerbau. TK juga, TK kerbau. Ya, anak kambing, anak kerbau. Nggak ada yang disekolahkan. Kenapa? Ayo pertanyaannya. Kenapa ada yang dimiliki oleh manusia pemberian Allah tidak dimiliki oleh hewan? Apa itu? Akal, pinter itu. Mahal gak itu akal? Ada gak jualannya? Ada. Itu sebabnya kerbau tidak disekolahkan karena tidak punya akal. Oh, kalau kerbau punya akal, sekian besarnya lebih pandai daripada manusia. Bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, matematik bisa, main bola pinter, main buntutnya juga pinter. Ya, nah karena hewan tidak mempunyai akal, maka manusia diberi akal oleh Allah. Jadi pembeda antara manusia dengan hewan adalah akal. Apa tandanya manusia punya akal? Tandanya apa?
Tanda manusia punya akal, apa tandanya? Tandanya diantaranya berpikir. Berpikir apa? Ingin mempunyai kemajuan. Ya, ingin mempunyai kemajuan. Lebih baik dari yang sudah-sudah. Itu akal manusia. Ya, makanya manusia diberi akal supaya dia mencari yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Kalian sekarang jadi pelajar di sanawiyah, ya, atau sederajat dengan SMP, malah lebih hebat dari SMP. Di sanawiyah, ya, apanya yang lebih hebat? Ilmunya yang dimiliki nanti. Ya, di SMP kalian belajar, di sanawiyah belajar juga. Di SMP negeri dan di sanawiyah sama. Dia mempunyai ijazahnya sama, sederajat, ilmunya sama. Nah, sekarang pertanyaannya pada kalian, sama enggak sekolah negeri dengan sekolah Matul Anwar? Beda apanya? Beda apanya? Ilmunya sama enggak? Ada yang sama? Apa? Nah, ini pertanyaan. 2 kali 2 di SMP berapa? Kalau di sanawiyah 2 kali 2 berapa? 4 juga. Sama enggak? Sama. Ya. Jadi di sanawiyah sama, di SMP sama. Belajar bahasa Inggris. Di SMP artinya yes apa? Ya. Iya. Di sanawiyah? Ya. Malah ditambah di sanawiyah dengan na'am. Apa na'am? Ya. Iya. No bahasa Inggris SMP? Ya. Iya. Di sanawiyah? Ya. Sama enggak? Malah ditambah dengan la. Nah, itu ada kelebihan. Ya. Jadi belajar di sanawiyah tidak ketinggalan, bahkan sama. Ya, dari kapan itu kalian harus tahu? Sejak tahun 1975. Berarti sudah berapa tahun? Ya, yang disamakan oleh pemerintah. Ya, kalau disamakan dari awal itu sejak 1951. Waktu kalian di mana itu tahun 1951? Di mana? Di ujung kulon. Masih belum ada. Yang disebut dalam Al-Quran, hal ata alal insani inu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu tadinya tidak disebut-sebut, belum ada. Yang ini siapa namanya nih? Yang paling depan. Ya, belum ada pada waktu itu. Ya, tahun 1951 itu belum ada. Bapak sudah ada, jadi Bapak di sini paling tua dari kalian. Ada yang seumur dengan Bapak? Enggak ada. Ya, tanda tua itu apa? Ada uban. Ya, tahu uban? Apa? Bulu mata putih, gigi ompong. Nah, itu tanda tua. Mau tua? Mau gak tua? Kalau nggak mau tua jangan panjang umur. Ya, mau gak tua? Dari masa anak-anak seperti kalian dengan masa tua itu lain nanti. Untuk menghadapi kelainan itu, kalian harus memiliki ilmu. Di antara kalian ada yang mungkin jadi orang penduduk di Surabaya, ada yang di Sumatera, ada yang di Aceh, ada juga yang di Sulawesi,
ada juga yang di Kalimantan, ada juga yang di Cibaliung. Ya, nanti kalau orang itu tidak akan diam di kampung sendiri saja. Bapak jauh dilahirkan di Lampung Selatan, dilahirkan. Nah, kemudian hidup Bapak di Jipur, hidup Bapak di Cibaliung, dan pernah hidup juga di Karawang, kemudian hidup juga di sini. Nah, jadi kalian juga mungkin begitu, ya. Makanya kalian belajar ilmu untuk bekal. Nah, sekarang pertanyaan, lebih baik kalian mempunyai ilmu atau lebih baik kalian banyak uang? Ya, kalau uang itu harus dijaga. Kalau ilmu menjaga kita. Kalau uang dibawanya berat, cuma takut ada yang ngegarong. Kalau ilmu tidak berat, tidak takut diambil orang. Ya, makanya kalian harus sungguh-sungguh belajar. Pilihan kalian tepat. Apa artinya tepat? Tepat pilihan kalian itu untuk sekolah di Sanawiyah Anwar. Tepat. Apa itu tepat? Kalau kalian nembak burung pakai bedil angin tepat kena sasaran, kenapa itu burung? Itu namanya tepat. Ya. Jadi kalian memilih di Sanawiyah Anwar ini tepat. Kenapa? Pertanyaannya, karena di Sanawiyah Anwar ini pelajarannya lengkap. Ya, ada pelajaran yang disebut pelajaran umum, yang disebutnya ada yang disebut pelajaran agama. Jadi dua-duanya itulah yang mengangkat derajat manusia. Kalian tahu burung? Bisa nggak burung itu terbang kalau sayapnya hanya sebelah berbulu? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa terbang kalau sayapnya hanya sebelah yang ada bulunya. Bisa terbang jauh burung itu apabila sayapnya sebelah kanan berbulunya cukup, sebelah kiri berbulu cukup, buntutnya juga atau ekornya juga berbulu. Bagaimana sayap kanan berbulu, sayap kiri berbulu, tetapi buntutnya pendek? Bisa nggak terbang? Bisa nggak terbang? Bisa. Jauh nggak terbangnya? Enggak. Burung apa itu? Puyuh. Gak bisa hidup kayak kamu. Dari udah dari manuk puyuh. Gak bisa hiber. Tuh, ya, makanya ilmu itu udah harus lengkap. Ilmu agama harus ada, ilmu duniawi harus ada. Di Matul Anwar ada dua-duanya. Kenapa di Matul Anwar ada dua-duanya? Karena diperintah oleh Al-Quran. Wabtaghi fima taqwa darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Kejar akhirat, dunia jangan dilupakan. Tidak bagus orang mengejar dunia melupakan akhirat. Tidak bagus orang mengejar akhirat melupakan dunia. Tidak bagus orang sholat tetapi tidak usaha. Tidak bagus orang usaha tetapi tidak sholat. Tidak bagus orang puasa tetapi tidak berusaha. Tidak bagus orang berusaha tetapi tidak puasa. Makanya dua-duanya ada tuh di Anwar. Itulah sebabnya pilihan kalian tepat. Awas nih kalau yang banyak ngomong nanti ditanya oleh Bapak. Ya, sebab lamun kenerangkeun kalian ngobrol kabesekan.
mau di sana namun mau kebesekan anak rosa batu ongko ayo keluar di nadirum loh jangan daeng itu nyamakan kan di akhir. Nah, pilihan kalian di sekolah apa namanya ini? Matlahul Anwar. Bisa nggak kalau ditanya apa sih itu matlah? Anwar apa? Mungkin di kampung kalian ada orang namanya si Anwar atau Pak Anwar, ada nggak? Kenapa bukan ikut Anwar itu aja? Pak Anwar ke kali ikut ke kali, Pak Anwar ke WC ikut ke WC. Nah sekarang apa sih itu matlah? Nah itu bahasa Arab, dengarkan ini. Nanti kalian belajar bahasa Arab. Bapak kemarin suka bersama dengan Syekh itu karena tidak bahasa Arab. Ya Syekh bahasa Arab karena tidak bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia tukar saja, ditukar. Nah menurut bahasa Arab, matlah itu sumber. Ya, kalian suka yang mendengar marhaba katanya para al-badru. Ayat suka mendengar yang marhaba. Para al-badru alaina ya. Apa para keluar. Kalau matlah tempat keluar. Itu dalam bahasa Arab. Bukan tempat keluar kodok, ya, tetapi tempat keluar anwar, cahaya. Ya. Apa itu cahaya yang dimaksud? Yang dimaksud dengan cahaya adalah ilmu. Kan ada peribahasa bahasa Arab, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Bagaimana kalau kita berjalan di tempat yang terang? Ada duri, diinjak enggak? Karena ada cahaya di situ. Tapi kalau kita berjalan di tempat yang gelap, ada duri, diinjak enggak? Diinjak tuh. Tapi kalau yang terang ada duri, diinjak enggak? Enggak diinjak. Bagaimana kalau durinya yang empuk? Di pinggir jalan ada duri yang empuk, diinjak enggak? Tahu duri yang empuk? Tahu enggak? Wah, berapa ini enggak tahu duri yang empuk? Kalau pagi-pagi kalian suka buang air enggak? Ada yang empuk tuh duri. Mau enggak nginjak duri yang empuk? Enggak mau, walaupun empuk enggak mau. Ya. Tapi kalau tidak kelihatan, keinjak. Ketahuan sudah masuk hidung apanya. Nah, baunya. Jadi anwar itu cahaya. Di matul anwar itu tempat keluar cahaya. Tempat bermacam-macam ilmu. Ya. Di matul anwar itu macam-macam ilmu tadi. Ada ilmu kimia, nanti kalau kalian sampai ke Andia tuh, ada ilmu fisika, ada ilmu matematik, ada ilmu bahasa Inggris, ada ilmu bahasa Indonesia. Bisa nggak bahasa Indonesia? Bisa ya, insya Allah bisa, tapi harus hati-hati. Jangan suka dicampur tuh bahasa Indonesia. Bapak suka mendengar di kampung belajar bahasa Indonesia tidak, tapi berbahasa bahasa Indonesia. Beri penjelasan kepada anaknya, jangan dikasih tukun, karena tanahnya biar. Ya. Jadi harus belajar bahasa Indonesia yang baik, bahasa Arab yang baik, bahasa Inggris yang baik. Anwar. Nah, di Matu Anwar ini ada pura-puranya. Ada disebutnya sejarah. Ya. Matu Anwar ini tidak begini saja duduknya.
ada ini. Kalau ada ini, waktu Bapak jadi kepala sekolah Ania baru begini. Ya. Tadinya Bapak sekolah bukan begini sekolahnya ya dulu. Kenapa didirikan Madul Anwar? Siapa yang mendirikan Madul Anwar? Bukan orang perorangan, tetapi masyarakat. Tahu masyarakat? Apa itu kalau kalian disebut masyarakat? Apa? Masyarakat di Kendal, masyarakat Menes. Apa yang disebut masyarakat? Kumpulan orang, banyak orang itu yang disebut masyarakat. Yang merasa tanggung jawabnya bersama itu masyarakat. Makanya di masyarakat suka ada gotong royong. Suka kalian gotong royong? Suka? Ya, gotong royong apa? Tuh, Bapak tanya nih, nulalagaan. Ngomong naon Bapak tadi dia. Ngomong naon gua, ngomong naon. Tuh, kebesekannya. Kebesekan. Ya. Ngomong apa Bapak tadi? Gotong royong. Itu kan ada yang dunia. Sebab apa? Kalau bercanda-gurau atau bercanda kata bahasa logat Indonesia Jakarta itu telinga kita enggak mendengar ngomong. Ya, makanya perlu diperhatikan. Kalau ada yang ngomong perhatikan. Pertama mata harus digunakan. Ulah perem. Tahu perem? Tahu. Melihat enggak? Kedua telinga, dengarkan. Tapi lu pemikiran. Kamu dengarkan pemikiran, tuh, itu mau bisa. Makanya nanti belajar harus dipakai itu yang tiga. Ya. Balik lagi kita. Kenapa sih ada pendidikan Madul Anwar? 105 tahun yang lalu ini masyarakat tidak begini. Negara kita dijajah oleh Belanda. Kalian tahu dalam sejarah kita pernah dijajah oleh Portugis, kita pernah dijajah oleh Belanda, yang paling lama itu oleh Belanda. Kita dijajah oleh Jepang hanya 3 tahun setengah. Bapak sudah gede cuma di zaman Jepang. Namanya dijajah, nggak boleh ke sekolah, disingsiunan. Ya, boleh sekolah dia. Ya, dia campur dia Belanda, disingsiunan. Sehingga bangsa kita bodoh. Ya, pada tahun 1955 di Kabupaten Pandeglang ada dokter satu-satunya sekabupaten. Ya, sekabupaten Pandeglang ada dokter satu. Itu juga bukan orang Indonesia, tetapi orang Jerman di Pandeglang. Kalau sekarang banyak nggak dokter? Banyak. Sekarang dokter, apalagi yang disebut sarjana, jarang sekali. Ya, sarjana agama jarang, sarjana ilmu pengetahuan jarang. Yang banyak disebut sarjono. Ya, kalau gelar sarjono tidak perlu sekolah, asal datang dari Jawa Tengah jadi saja sarjono. Buat baso, jadi sarjono baso. Nah, bodoh bangsa kita. Orang-orang Islam di Banten, khususnya di daerah kita ini, barodo. Hari agama nama agama Islam, ngan bodoh. Nek sunatan bae eta jalma kudu dikeum ora di subuh-subuh. Wali mah kan dibawa ke dokter disunatna. Ya, tuh. Hari depan ini bodoh, teu bisa kumaha. Naon pagaweanana ngan cari makan,
minum kenyaman ilmu. Nah, makanya didirikanlah sekolah oleh tokoh, ya, lalu tokoh kampung didirikan. Di antaranya tokoh kita disebutnya Kiai Haji Entol Muhammad Yasin. Orang mana yang tak tahu? Orang Karangmulya. Ayatnya ya orang Karangmulya dia. Kalau hawo, ayatnya ya orang Karangmulya. Jadi pemimpinan Kiai Entol Muhammad Yasin. Kemudian Kiai Haji Tubagus Soleh di Kananga. Saat Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh, pendidikan kesayangan pesantren Wungkul. Turut di kanan pesantren, nyaritakeun rukun Islam, nyaritakeun kumacarana salat. Teu diajarkeun deui. Tetapi tetap kan bodoh. Menerangkan acara ibadah tapi menerang cara berlalu. Makanya tokoh-tokoh berpikir kumacarana di masyarakat pang pinter. Ya pang pinter doang wari dalam para pinter kan. HP bisa. Ya. Terus nanti wari mau belajar di imah bisa. Ya. Nah ngaranna online, para jadi lima bisa, ngan ngising lima udah ngising online, nya dah ada, terus para linter kuali, jelma, berbagi nama ke para linter, ayat jelma Islam terang kanan salah, jelok salah, sebab terang, ya. Nah kemudian Kiai Haji Muhammad Yasin juga mencari teman di Soleh dan lain-lain. Banyak akhirnya tokoh-tokoh yang ikut dalam untuk mendirikan satu pendidikan yang mencakup ilmu pengetahuan duniawi dan yang mencakup ilmu pengetahuan ukhrawi untuk hidup di dunia dan untuk hidup di akhirat. Kenapa sih kita cari ilmu untuk hidup di akhirat? Yang disebut agama, baik akidah maupun fikih, sebab kita akan ke sana. Kemana? Kemana? Ke akhirat mual orang. Ke akhirat mual. Akhirat kan di Al-Quran dia ayat. Wal yanzuril insanu mimma khuliq. Coba manusia diciptakan namun kulikul insan mimma indati. Manusia diciptakan oleh Allah yang sekarang ini dari air ibu dan air bapaknya. Separo jadi lelaki, separo jadi awewe jadi ibu, lelaki jadi bapak. Nah. Terus gitu bapak taruh diciptakan oleh Allah tuh di dalam perut. Anu dari lelaki, anu dari awewe. Summa sabila yasara. Dimudahkan oleh Allah keluar koridor. Yang ini siapa namanya nih? Memeluk ya. Hai. Siapa namanya ini? Marus namanya siapa? Nah, sarana tekadai pun. Sangarana. Nah, ulang dulu tekadai. Dikeluarkan panjina boten Hindu. Ai kalian keluar di mana? Dina batu dan dina kayu. Dina batu dan dina kayu. Ayo keluar dina kayu. Ayo keluar dina batu. Untung kurang dilahirkan, indung kurang masing-masing. Untung tak? Kau kalau dilahirkan bumbek, anak naon? Bisa sekolah kasanawiyah anak bumbek. Makanya untung kurang itu.
Bari diberi akal kita nyaman ilmu. Para tokoh tadi disadiakeun ya. Nah, eta nu nyaran guru, nu nyarana nek ngadirikeun sakola. Hese nyaman guru. Tudong kuari mah loba guru. Bahasa Inggris loba, bahasa Arab ngalaya. Matematik teu saeutik. Nanaon aya? Keur masa Bapak maluhur eta bahasa Inggris. Nyiar bahasa guru bahasa Inggris ini tuh di Palembang. Ngaranna Soleh Ahmad. Memang pinter, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Belanda. Nah, jadi itu di Palembang, di bawah Adi Komunis. Jadi ini guru matematik jadi itu di Jawa Tengah. Jadi ayah di urang. Ayah kualifikasi kan Malaya. Sebab dengan pendidikan maka lebih banyak ya. Nah kemudian cari guru, kemana itu cari guru? Maka diulang ke ayah tapi guru itu di Mekah. Karena di Abdul Rahman bin Jamal. Hari itu orang mana? Orang Janaka. Di Cibaradosan orang Janaka ya. Baik, coba maju orang Janaka. Di Cibarado. Cicingna di Mekah ke beberapa tahun. Masa antren ini di Mekah. Saya tadi Abdul Rahman di Cibarado, di Bulmung, tapi masalahnya ke Mekah. Memang mana? Asalnya orang dalam di pemerintahan Sultan Banten. Karena Sultan Banten dikuasai, Kesultanan Banten dikuasai oleh Belanda, maka mereka nyingkir. Nah, ngelik ke bahasa orang Jawa. Jadi itu di Cibarado. Boga anak, karena Ki Abdul Rahman. Sampai ngaji di daerah Palembang, maka Ki Abdul Rahman dikirim ke Mekah. Berlayar, kapal layar kan itu di jalan gaya 2 bulan kan. Hari kelima kamu tangan ukur 10 jam atau 8 jam di Jakarta. Cepat kelimanya. Ayah diri tuh dikirim surat. Manena siap datang ke dia, asal dikirim ongkos ke masyarakat dia. Akhirnya gotong royong berusaha dikirim ongkos kali itu. Seberapa ongkosnya? Dengan 260 perak. Ya, murah enggak? Murah gimana? 260 perak gimana? Itu 50 jutaan ya. Beberapa sekolah di dia lah. Eta ongkos ke Mekah 5.000. Dia kuari lamun ongkos ke Mekah 5.000, naik haji itu kalian 5.000 ya mental lain. Nah, Pak minta duit 5.000 naik ke Mekah. Kuari mah 5.000 menang cireng sabaraha 5-nya. Oh, waktu bapak masalah terima dia itu 5.000 ongkos ke Mekah. Bapaknya diberi duit kupara sangkut telepon dengan 10 perak. Nah, 10 perak. Kita 10 perak lamun mau daging menang 4 kilo. Wali 1 kilo seberapa daging? Hah? Bangsa ukuran 10 perak selalu 500.000. Emas kita dengan 15 perak. Sagram baru makan 1 jutaan 800 kuat. Jadi beda duit balik yang duit kuat nilainya. Ya. Bapak bayaran di Aliyah lebihnya dengan 7 perak setengah. Mana itu 7 perak setengah lalu pakai money bias. Menang 15 liter. Keberapa 15 liter kuali 150-an. Jadi luar biasa Pak, mahal nabiat.
duit pada Toma. Tak Ki Abdul Rahman dikirim kali itu. Nah, sama itu kemudian didirikanlah sekolah yang dipimpin yaitu Bagus Muhammad Soleh di Kanangan. Kemudian Kiai Dr. Haji Muhammad Yasin itu di Takurma. Itu Takurma mau dipakai Takurma Wali itu adalah jariah di Kiai Haji Muhammad Yasin. Jariah ongkong dari tanah ongkong ngadirikan ongkong juga memelihara guru-guru. Nah kemudian gurunya Kiai Haji Mas Abdul Rahman. Banyak guru anak buat kayaknya di Paudi segala lupa tuh. Nah kemudian ayah Kiai Tegal ngarana ayah Kiai Haji Abdul Mukti di Kanangan. Guru dagang dipelajari itu kalian. Ayah Kiai Sulaiman, Haji Sulaiman, di mana tadi Cibinglu, saya terang tadi Cibinglu. Di Bangkok, saya orang di Bangkok. Ya, lalu kaki Bangkok kita ngaliwat kaki Cibinglu. Ngantor bulma dari Cibinglu, lobo monyet, lobo keneng dia. Di dia ke lobo manuk tak yo, manuk di dia lobo keneng manuk. Manuk diukur, manuk tipas, manuk galak bali, membuat sok turungan teroba mereka tadi dia. Nah kemudian Kiai Haji Daud, Bangkong, Kiai Haji Rusdi, Dol Janawi dan Ki Mustaqiri Kalubani. Eta pendekar-pendekar pendidik pendidikan Matlaul Anwar. Jadi kalian sekolah di Matlaul Anwar ini untungnya belajar yang menyangkut dengan kehidupan duniawi dan belajar yang menyangkut dengan kehidupan ukhrawi yang disebut akhlak. Kalian tahu akhlak? Tahu apa itu akhlak? Dan itu dia. Nah, alat itu tingkah laku yang dilandasi iman, itu akhlak. Nah, di Matlaul Anwar diajarkan kayak akhlak kainung bapak, hormat itu kainung bapak. Nah, sebabnya mengurusan, memiliki sepatu. Udah lalaki lah mengkancing coplok, biasanya menerapkan kancing coplok. Dibedakan kainungnya. Bu sepatu coplok, bu baju kancingnya coploknya, bu minta duit dan dicukur, itu enggak, kan begitu. Makanya perlu hormat kaidung bapak. Tadi Mas Anwar diajarkan, bukan urusan kaura. Di Matlaul Anwar dulu tidak ada sanawiyah, itu dia. Tidak ada aliyah, tapi sekolahnya berusaha tahun. Kelas A, kelas B, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. 8 tahun. Itu ke arah keluar. Sampai jam 10 ya. Jadi 9 tahun. Kalau sekarang keluar dari sana udah cuma para liter. Nah sebabnya tadi tiap guru ngajarna sungguh-sungguhna muridnya sungguh-sungguh. Nah karena sampai jam 10, sekarang 15 menit lagi ke jam 10. Silakan kalian untuk bertanya. Ayah mau nanya, ayah silakan. Kalau kalian tidak mau bertanya, bapak mau bertanya. Ayah, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Faranzaneta. Afa Faranzaneta. Ayah, terus?
Ayo terus. Mas Laul Anwar pertama kali berdiri di mana? Oh ya bagus ya. Mas Laul Anwar pertama kali di mana? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Memang tadi tidak disebut di mana itu gedung yang pertama. Ya, di sana tuh, yang sekarang TK itu, di sana. Bapak sekolah di sana itu. Ibtidaiyah, Sanawiyah di sana itu ya. Baru Aliyah di sini. Dulu di sana itu, gedungnya besar. Ya, tapi tidak ada lokal-lokal begitu. Nah di sana. Hasil gotong royong dulu di sana, di sini belakangan. Jadi berdiri yang asal itu di sana, yang sekarang ada TK, sana berdirinya. Ya, Bapak sekolah di sana itu, di gedung yang pertama didirikan. Ngerti? Nah, siapa lagi? Ayo. Ah, ayo sini. Itu siapa yang berdiri? Ayo, ayo. Ini. Oh, ya, ya. Ayo, dibalik nanya, jangan nangis. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Nah, cukup warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Amelia Samundi dari kelas 7C. Saya mau bertanya, kenapa MTSMA Pusat beridentik dengan warna hijau? Kenapa MTS Anwar identik dengan warna hijau? Sebetulnya bukan Sanawiyah Anwar, Matul Anwar keseluruhannya memang identik dengan warna hijau. Ya, kenapa? Warna hijau itu tanda hidup. Lihat pohon kayu, yang hidup hijau kah? Ah, hijau kah yang hidup? Hijau. Pohon kelapa hijau. Ya, bonteng bagian narambat, geus harare itu cenah bonteng urang, teh buahan. Tuh, itu deh, makanya hijau itu disenangi dalam ajaran Islam ya. Orang suka Islam. Rata-rata memang hijau identik dengan ajaran hijau. Kalau dasarnya mengapa gitu ya. Nah, ngerti, hijau tadi senangi dan apa namanya tidak ribut, tenang. Kalau daerah-daerah hijau. Yang sekarang saja musim corona yang disebut aman adalah daerah hijau. Tadi malam Bapak kedatangan dari Lampung, dari Kedondong. Jam dulu masa antren di Bapak sudah 37 tahun baru ketemu. Dia tanya, Bapak tanya bagaimana di Kedondong? Daerah hijau. Berarti daerah aman. Dari apa? Dari corona. Dari hijau itu menunjukkan keamanan, menunjukkan ketentraman, menunjukkan keindahan. Tuh. Banyak enggak tuh pohon-pohon yang muncul di depan itu? Hijau enggak? Hijau ya, keindahan. Jadi tanda indah begitu ya. Ngerti? Ya, kalau ada yang bertanya begitu ya. Nah, ada lagi. Kalau tidak ada lagi nih, akan kita lanjutkan sedikit. Masih ada waktu setengah jam kurang. Ada yang bertanya lagi? Nah, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
bertanya, mengapa lambang MTS Matlaul Anwar ada bulan, bintang, dan air? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tidak disebut-sebut oleh Bapak, makanya ditanyakan. Baru ditanyakan kan gimana? Pertanyaan mudah, mengapa Matlaul Anwar atau MTS Matlaul Anwar mempunyai lambang bulan, bintang, dan air gelombang di bawahnya? Ya, itu. Pertama, kalian tahu nggak bulan? Tahu. Bulan itu kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Ya, naik turun. Kalau besar disebutlah bulan purnama. Ya, jadi artinya cahayanya dia terang. Satu. Kedua, bulan itu tidak mempunyai cahaya sendiri, melainkan menerima cahaya dari matahari. Kan kalian belajar itu. Tetapi disinarkan lagi ke bumi. Nah, oleh karena itu nanti kalian belajar di Mat Anwar, mendapat ilmu dari Mat Anwar, disebarluaskan lagi ke yang lain. Kalian ada yang jadi guru nanti, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pegawai, disebarkan luas itu agama, silakan. Ada yang guru ngaji, ya. Jadi ilmu itu harus disebarkan. Satu itu. Nah, kedua, bintang. Bintang itu tidak pernah kecil dan tidak pernah besar, tapi tetap saja dia memberikan cahaya. Di kala gelap bulan, bintang tetap ada. Tuh. Ya, tetap ada. Makanya berarti walaupun gelap, tetap dia memberikan cahaya, memberikan ilmu. Kemudian di bawahnya ada gelombang. Coba hitung, ada berapa gelombangnya? Ada 4. Itu berarti itu Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nanti dibahas di sekolah ini. Pertama sudah di aliyah, Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Artinya Matlaul Anwar itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Tinggal pertanyaannya, apa sih itu ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah itu yang ibadahnya sebagai Nabi Muhammad. Ya, sholatnya seperti sholat Nabi, ibadahnya seperti ibadah Nabi, akhlaknya harus mengikuti akhlak Rasulullah. Nah, itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya akidah Nabi Muhammad. Makanya 4 itu Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oleh karena itu Matlaul Anwar adalah organisasi pendidikan yang berlandaskan Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Disebutlah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ya Mat Anwar bukan ahli sunnah wal jamaah, atas siapa? Ya. Jadi Mat Anwar itu ahli sunnah wal jamaah. Ngerti? Kemudian ada kakinya tuh 4 kakinya, ada kiri kanan dua-dua masing-masing 4 yang begitu. Itu berpegang kepada 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Nanti kalian kalau sudah tua itu penting itu. Kalau sudah di aliyah, keluar dari aliyah itu penting. Kenapa berpegang demikian? Ya karena banyak ciri-cirinya. Contoh, kalau di kampung kan ada yang sholat taraweh 20 rakaat.
ahli sunnah wal jamaah. Ada yang sholat taraweh 8 rakaat, itu ahli sunnah wal jamaah. Sholat subuhnya ada yang pakai kunut, itu ahli sunnah wal jamaah. Ada yang tidak pakai kunut, itu ahli sunnah wal jamaah. Nah itu kena 4 tuh. Makanya nanti kalian sudah di aliyah itu belajarnya sungguh-sungguh supaya masalah-masalah yang berbeda pendapat tidak menyebabkan ribut, sering salahkan, karena dia tahu ya itu pengertian dari 4 kali kaki 4 itu berpegang kepada mazhab yang 4 ya. Kalau di kita di Indonesia rata-rata mazhabnya mazhab Syafi'i. Nanti kalau kalian ke Mekah ada yang baca Fatihah tidak dimulai dengan Bismillah, itu juga ahli sunnah wal jamaah ya. Nah itu tujuannya. Jadi yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah itu berpegang pada Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ya, bagaimana itu qiyas nanti dipelajari, ada ilmu qiyasnya ya. Nah, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisa dari kelas 7D. Saya mau nanya, kapan sekolah Maktabul Anwar didirikan? Nah, ingatkan ini. Memang tidak disebut tadi oleh Bapak ya. Nah, kalau tidak disebut tadi Bapak, ada yang bertanya. Pada tahun 1916 Maktabul Anwar didirikan. Tahun 1916 Maktabul Anwar didirikan. Berarti sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Sampai 2016 100 tahun. Nah sekarang tambah 4 berarti 104 tahun. Paling tua ya untuk di daerah Banten, paling tua untuk seluruh Indonesia nomor 2 setelah Muhammadiyah pada tahun 1912 didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan di Jogja. Maktabul Anwar didirikan pada tahun 1916 didirikan oleh Kiai Abdul Rahman dengan kawan-kawannya. Itu jadi sudah 104 tahun. Lama nggak itu? Kalau umur manusia 104 tahun sudah bagaimana? Hai, terus naringkel baik. Ya. Nah, selama 104 tahun Maktabul Anwar itu berkembang. Ya, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Ibarat manusia, kadang-kadang mundutan, nah, kadang-kadang amuai. Terus jalan terus berganti-ganti. Nah, cabangnya seluruh Indonesia ada, kecuali di Irian. Jadi seluruh Indonesia ada itu, ya. Nah, nanti kalian kalau keluar dari sini, kemudian tempat di mana saja, maka mendirikanlah Maktabul Anwar supaya ada ikatan. Di mana channel di Maluku itu? Di Maluku di Pulau Seram ada Maktabul Anwar. Siapa itu yang mendirikan Pulau Seram Maktabul Anwar? Itu ada namanya Idris Ilbaren dengan Ardian Pelu. Dulu sekolahnya di sini, di Sanawiyah, di Aliyah, terus ke Unma. Pulang dari sini beliau mendirikan Maktabul Anwar di Polres Pulau Seram itu. Ya, mendirikan Maktabul Anwar di sana di Pulau Seram itu. Nah itu makanya bertambah luas. Dulu juga begitu, asal keluar dari sini mendirikan sekolah, keluar dari sini mendirikan sekolah, begitu rata-rata. Sebab
yang lain kecuali Mataul Anwar. Ya, yang lain itu belakangan. Nah, itu ngerti ya, tahun 1000 berapa? 1916. Jadi sampai sekarang sudah 104 tahun. Nah, bagus tuh. Siapa lagi? Ada yang ingat? Ayat tuh, ayat nganjuk, ayat saya. Awas, ulama itu berisi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya kan Pak, namanya Kusuma Putri Sujana. Kan MA lahir tahun 1916, tapi kenapa malu sama? Kan MA lahir pada tahun 1916, tapi kenapa malu di latarnya sama? Oh ya, mari. Itu sebenarnya itu sekitar tahun 70-an. Ya, ngaku saja tahun 1916. Ya, didirikannya Matul Anwar dulu. Ya, di sini di di sini ada dari Menteri Kehakiman bahwa Matul Anwar itu didirikan tahun 1916 itu mah bohong itu, ya, bukan tahun 1916. Yang benar adalah Matul Anwar ini yang nggak pakai buntut. Kenapa? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu dilahirkan tahun 1926. Matul Anwar dilahirkan tahun 1916. Duluan mana coba? Duluan Matul Anwar. Adakah anak lebih tua dari bapaknya? Ya, jadi jalma waktu aing budak sekolah umpamana ya. Aing ke sekolah SMP, bapakna dilahirkeun. Aya jaya. Gaya, Matul Anwar. Memang pernah kongres Nahdlatul Ulama di Matul Anwar pada tahun 1936. Ya. Kongres doang bertempat di Matul Anwar. Bukan berarti Matul Anwar di Nahdlatul Ulama ini yang benar, ya. Nah, itu ngerti. Itu hanya ngaku saja. Catat di lembaga negara ini, ya, ada di buku catatan lembaga negara. Makanya nanti kalian pelajari, itu hanya ngaku saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Mudika. Saya mau bertanya, berapa cabang MA di Indonesia? Berapa cabang Matul Anwar di Indonesia? Banyak cabang, ya, cabangnya banyak. Menurut catatan IPB itu sekitar 4.000 madrasah dari aliyah, sanawiyah, ya. Dulu waktu Bapak mimpin di Matul Anwar Kabupaten Pandeglang saja ada 320. Ada 320. Karena banyak kokodan dari keluar dari sebagian cabangnya itu karena mencari uang, ya tidak dari dianggapnya sebagai alat untuk mencari uang saja. Akhirnya yayasan sorangan, ya. Nah seperti itu saja. Asal dari Matul Anwar itu orangnya, ya. Memang asalnya orang tuanya di Matul Anwar.
bukan mendirikan itu. Itu jadi jumlahnya menurut catatan di PT sekitar 4.000 cabang seluruh Indonesia. Cabang, tinggal kalian nanti siapa yang memimpin masa depan kalian. Madlu Anwar tidak mengenal turunan. Siapa saja yang terpilih jadi ketua, dari pimpinannya itu silakan saja. Bukan karena keturunan Abdul Rahman. Seperti sekarang di pusat ini tidak ada keturunan Abdul Rahman. Ya, semuanya juga dari luar yang memimpinnya. Nah, kecuali ada Pak Ubik sebagai penasehat. Oleh karena itu kalian jangan ragu-ragu di Madlu Anwar ini tidak didasarkan kepada keturunan. Siapa yang dipercaya dipilih begitu. Ngerti? Nah, siapa lagi? Perempuan lagi atau lelaki lagi? Lelaki-laki, ayo. Yang mana nih? Yang lelaki yang mana? Apa yang perempuan jadi lelaki? Ayo, cari berpikir apa yang akan ditanyakan. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, ya, tapi tidak boleh keluar. Karena masanya ini masa apa? Masa pandemi, tidak boleh keluar, di dalam saja bagi lingkungan ini. Tadi mungkin oleh sekolah diumumkan ini waktunya sudah dicukupkan sampai segini, walaupun masih kurang 10 menit. Mudah-mudahan dengan harapan kalian selama pandemi, pertama jangan tinggal sholat, ya. Mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian berdoa kepada Allah, mohon keselamatan. Jadi jangan tinggal sholat, beribadah kepada Allah, hormat kepada orang tua, dan jangan lupa mohon doa kepada orang tua, ya. Karena orang tua doanya selalu diijabah. Jadi jangan hanya sekadar usaha pakai masker tetapi tidak sholat, ya, tapi tetap harus beribadah kepada Allah dan mohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau bisa bacalah doa ini, Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi bahasa kitanya, saya mohon perlindungan dari segala sesuatu yang jelek. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa itu baca itu ya oleh kalian setiap waktu, ya. Istighfar, ingat kepada Allah setiap waktu. Jangan meninggalkan sholat. Insyaallah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua musibah. Nah, akhir kata mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.